Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, bareng-bareng belajar biar kita makin mudah ya. Kesempatan kali ini aku pengen ngajak Bapak Ibu teman-teman guru untuk mempersiapkan diri di seleksi P3K Guru tahun 2022. Khusus Bapak Ibu yang belum diangkat menjadi ASN, kita harus penuh dengan persiapan ya. Jadi jangan sampai pas pada waktunya seleksi kita masih ada kekurangan di sana sini. Ini sering terjadi ya, terutama di hal administrasi. Oke, jadi untuk mempersiapkan itu apa aja sih yang minimal harus kita siapin atau kita pastiin itu udah sesuai. Nah, nanti kalau semuanya udah kita siapkan tapi ternyata memang tetap ada kendala terkait proses seleksi kita ya, mungkin memang belum rezeki kita, tapi setidaknya hal-hal yang perlu kita siapkan sejak dini ya, biar kita bakal lebih mudah lagi. Pertama kita pastiin data prioritas kita ya. Jadi Bapak Ibu masuk prioritas atau formasi umum. Nah, nanti dari situ kita harus nyiapin apa, kita bakal ngerti ya. Kalau kita masuk prioritas ya, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2022, itu kan ada 3 ya, yang lulus PG, kemudian THK 2, terus yang terakhir guru non ASN di sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun ya. Yang lebih dari 3 tahun. Artinya prioritasnya ada 3. Nah, tinggal kita masuk di prioritas mana. Prioritas yang lulus passing grade atau prioritas kedua atau kategori 2, atau kita prioritas yang ketiga, yaitu guru di sekolah negeri dengan masa pengabdian lebih dari 3 tahun. Kayak gitu ya, pertama-tama itu. Kalau kita termasuk lulus passing grade, maka pertama-tama data yang harus kita punya adalah data hasil pengumuman ya. Misalkan kayak gini. Misalkan hasil pengumuman di seleksi kompetensi 2. Misalnya nih, nama Johan Rio ya, ini lulus. Atau misalkan kita yang di nama yang kedua, Yulianti. Nah, maka kita termasuk prioritas pertama ya, karena kita udah lulus passing grade atau P2 atau P3. Pokoknya kita harus punya file itu, simpen ya. Nah, memang dipakai ya, pasti dipakai, cuma ya bukan data ini sih yang dipakai. Nanti Kementerian Pendidikan dan Panselnas itu udah men-set otomatis ya, jadi nilai Bapak Ibu sih udah disimpan di sana di database mereka. Tapi setidaknya Bapak Ibu buat jaga-jaga pegang file ini. Kalau perlu ya di print sekalian ya, nggak masalah, tapi minimal disimpan ya. Pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu prioritas pertama, karena di aturan prioritas pertama ini di permennya ini memang harus diselesaikan pertama ya. Jadi kalau prioritas pertama itu belum, maka prioritas kedua, ketiga juga belum ya. Tapi ya kita tidak tahu perjalanannya, misalkan atau nanti memang
ada pengkhususan sekolah induk juga bisa jadi prioritas 3 nggak bisa geser, itu juga bisa jadi. Jadi tapi yang jelas persiapan data itu yang kedua, baik prioritas 1, 2, dan 3 itu pastikan data valid nih. Kita pertama-tama bisa cek sih di SIM PKB juga bisa ya. Jadi antara NIK kita, ini PTK kita sinkron atau enggak. Terus kita juga bisa lihat ya, update terakhir kapan, TMT kita benar atau enggak, terus tanggal lahir kita benar atau enggak gitu ya. Terus lokasi kita di mana, sekolah induk atau bukan, itu harus dipastikan ya. Bapak Ibu juga bisa cek di info GTK ya. Itu biar bisa ngecek. Ini info GTK ya. Jadi kayak gini. Ini PTK-nya udah benar apa belum, tanggal lahir, NIK-nya, terus sekolahnya ya, status kepegawaiannya, TMT-nya ya. TMT-nya juga kalau bisa dipastikan. Terus sekolahnya, induknya di mana ya, diakui atau tidak. Terus berapa jam Bapak Ibu ngajar apa. Nah, di sini ya, Bapak Ibu ngajar apa, di kelas berapa, ini benar atau tidak. Jadi jangan-jangan nanti Bapak Ibu guru biologi ngajar PKWU. Jadi kalau bisa, kalau memang Bapak Ibu guru biologi harus memiliki jam biologinya ya. Meskipun mungkin kalau Bapak Ibu bukan ASN kan nggak sepenuhnya dikasih semua ya, karena memang ada guru ASN. Terus berikutnya ya, dilihat rekam jejak. Jangan-jangan nanti muncul hilang. Nah, misalkan kayak gini. Dari tahun 2018 ya, semester pertama sampai terakhir 2021 di semester kedua. Nah, kayak gitu. Terus perguruan tinggi riwayat pendidikan harus tercatat lengkap ya. S1-nya di mana, SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, SD-nya di mana. Nah, terus terakhir verbalnya. Jangan lupa ijazahnya juga di verbal. Karena ini kunci kuat ya, bahwa Anda benar-benar lulusan di bidangnya. Misalkan di sini pendidikan biologi ya. Di sini memang ngajar biologi. Oke, itu yang kedua ya. Data yang kedua. Jadi tadi pertama pastiin. Nah, terus yang ketiga ini nanti Bapak Ibu cek di pengumuman guru P3K ya. Nah, ini pengumumannya, seleksinya, terus dokumen yang harus disiapkan. Ini seperti biasa ya. Kalau di Permen ini Bapak Ibu yang lulus bahasa Inggris itu nggak perlu buat akun ulang, tapi setidaknya buat jaga-jaga dokumen yang harus siapkan itu sama ya. Kayak waktu pendaftaran di guru P3K tahun 2021 ya. Ijazah S1 ya, terus KTP, foto, jangan lupa siapa tahu nanti mau diurut ulang. Atau kalaupun pemberkasan nanti Bapak Ibu juga cari di area data-data pemberkasan. Nah, kemudian cek ya buat PPG-nya. Jadi biar nanti makin valid. Pokoknya data-data yang berkaitan dengan Bapak Ibu itu harus dicek ulang. Biar nanti nggak ada kesalahan. Nanti jangan-jangan antara ijazah sama
linearitas sertifikasi beda atau lain-lainnya yang mengakibatkan Bapak Ibu terganjal untuk menjadi ASN di tahun 2022. Oke, itu aja Bapak Ibu seputar persiapan P3K 2022. Jadi dipersiapkan kembali prioritas 1, prioritas 2. Nah, juga ya Bapak Ibu, aku saranin Bapak Ibu buka map ya. Buka map. Nah, buka map. Terus Bapak Ibu cari daerah-daerah terdekat ya, atau bahkan masih dalam lingkup kabupaten ya, kabupaten terus meningkat lintas kabupaten, habis itu provinsi. Karena gini Bapak Ibu, nanti siapa tahu di kabupaten, kecamatan atau provinsi kita itu nggak ada formasi kita, sedangkan kita itu disuruh untuk memilih di tempat mana kita mau bertugas, tinggal milih doang. Nah, kan alangkah kita gugupnya kalau kita nggak tahu tempat di mana terus asal-asalan tulis, wah yang penting aku masuk aja lah, nanti perkara tinggal di sana itu perkara gampang. Nggak gitu, tapi dicek di map kedekatan antara kota, terus aksesnya gimana. Nah itu penting karena itu untuk keberlangsungan ya Bapak Ibu. Jadi kayak kemarin banyak berita PNS mengundurkan diri, P3K mengundurkan diri, itu pasti salah satu terkendala sama jarak akses ya, keramaian dari rumah Bapak Ibu, atau karena belum dirundingkan dengan keluarga. Jadi untuk memutuskan tugas jauh, sedangkan tidak balance memang keluarga karena mungkin beda pekerjaan atau memang domisilinya memang nggak bisa di tempat-tempat pelosok atau terpencil. Jadi itu dipersiapkan lokasi. Oke, mungkin itu aja ya seputar persiapan buat seleksi P3K Guru tahun 2022. Semoga Bapak Ibu masuk prioritas dan mendapatkan informasi dan diangkat menjadi ASN. Kalau berdasarkan info P3K yang memang diunggah sama Kemendikbud itu rencananya di bulan Oktober tahun 2022 ini itu udah mulai kajian. Jadi waktunya menjelang, kalau kita lihat roadmap-nya juga itu sekitar di bulan Juli, kalaupun gesernya mungkin ke Agustus September Bapak Ibu mungkin udah mulai pemberkasan, Oktober udah bisa kajian. Semoga diperlancar, amin. Mungkin itu aja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.